Kisahku dengan Bu Atin dimulai saat suaminya, Pak Harjono, atau yang akrab kami sapa Pak Joko, menghadapi masa pensiun. Usia Bu Atin memang sudah tak lagi muda, mungkin menjelang 50 tahun, namun ia masih terlihat memikat. Pak Joko, yang menjabat sebagai ketua RT di kampungku, sering meminta bantuanku sebagai tenaga muda untuk berbagai urusan lingkungan. Kedekatanku dengan keluarga Pak Joko pun cukup baik, karena aku kerap terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh kampung. Berbeda dengan Pak Joko yang sering sakit-sakitan, Bu Atin justru aktif dalam kegiatan lingkungan RT. Ia memiliki seorang anak yang kini tinggal di luar Jawa, sehingga saat ini Bu Atin dan Pak Joko hanya tinggal berdua. Meskipun hampir memasuki usia setengah abad, pesona Bu Atin tetap kuat. Wajahnya mulai dihiasi kerutan halus, namun penampilannya masih memancarkan daya tarik yang membuat siapapun tak bisa mengalihkan pandangan. Kisah ini bermula ketika Pak Joko jatuh sakit cukup parah dan harus dirawat di ruang gawat darurat di rumah sakit pemerintah di kota kami. Sebagai orang yang dekat dengan keluarga mereka, aku ikut terlibat dalam membantu selama Pak Joko dirawat. Sebagai pemuda yang masih menganggur dan tidak keberatan dimintai tolong, aku pun setuju untuk membantu keluarga Pak Joko sepenuhnya, terutama menemani Bu Atin selama masa sulit ini. Pada hari-hari pertama di rumah sakit, aku mendampingi Bu Atin, membantu merawat suaminya yang dalam keadaan koma. Aku sibuk berkeliling, menebus obat, dan membeli segala kebutuhan yang diperlukan. Bahkan, ada seorang warga baik hati, Pak Nandang, yang menyelipkan sejumlah uang ke saku celanaku sebagai tanda bantuannya, katanya agar aku bisa membeli rokok dan tidak memberatkan Bu Atin. Bu Atin sendiri juga memintaku untuk selalu berada di sampingnya, seolah kehadiranku memberikan kekuatan tambahan baginya di saat-saat yang sulit. Setelah 2 hari mendampingi Bu Atin di rumah sakit, aku mulai merasakan kelelahan yang amat sangat. Mungkin karena tegang, apalagi suaminya tak kunjung pulih dari kondisi koma. Menurut dokter, kondisi Pak Joko memburuk akibat komplikasi antara radang lambung akut dan diabetes yang sudah lama ia derita. Penyakit itu melemahkan daya tahan tubuhnya, membuat pemulihannya menjadi sangat lambat dan memerlukan waktu cukup panjang. Aku pun mencoba menenangkan Bu Atin yang tampak cemas dan kelelahan. "Bu, sebaiknya Ibu pulang sebentar, mandi atau istirahat dulu. Sudah 2 hari Ibu belum sempat mandi. Biar saya yang menunggu di sini," ucapku, berharap ia mau sedikit mengurangi beban pikiran. Saran itu akhirnya diterima oleh Bu Atin. Siang itu, beberapa rekan kerjanya dari SMP tempat ia mengajar datang menjenguk, sehingga ia merasa bisa meninggalkan Pak Joko sebentar. "Saya mau pulang dulu untuk mandi, sudah 2 hari saya tidak sempat mandi," katanya kepada teman-temannya. Aku pun mengantarnya pulang dengan sepeda motor Pak Hari, yang memang sengaja kubawa untuk memudahkan urusan keluarga mereka di saat sulit ini. Dalam perjalanan pulang, terjadi hal yang tidak terduga. Ketika aku tiba-tiba harus mengerem mendadak karena nyaris menabrak sebuah becak, tubuh Bu Atin yang duduk di belakang terpental ke depan. Seketika, aku merasakan punggungku bersentuhan dengan sesuatu yang lembut dan terasa besar, yang jelas berasal dari tubuh Bu Atin. Seketika itu juga, pikiran nakalku muncul. Aku tahu ini tidak benar, apalagi mengingat Pak Joko adalah sosok yang kuhormati sebagai ketua RT kami. Namun, sentuhan tidak sengaja itu membuat pikiranku berkelana, membayangkan lebih jauh tentang sosok yang sedang kubonceng. Rasa penasaran itu muncul karena sebenarnya aku bukan lagi perjaka. Aku pernah berhubungan dengan seorang wanita sekali saja, seorang WTS, saat SMA bersama beberapa teman setelah pengumuman kelulusan. Kenangan lama itu tiba-tiba muncul di benakku, tak kuasa kutolak, meski aku tahu hal ini tak pantas untuk dipikirkan saat mendampingi Bu Atin, istri dari seorang yang kuhormati. Sesampainya di rumah Bu Atin, yang hanya berjarak sekitar 100 meter dari rumahku, aku membantu Bu Atin turun dari motor. Pandangan dan pikiranku masih terasa bercampur aduk akibat kejadian tadi di perjalanan, tetapi aku berusaha menguasai diri. "Ibu istirahat saja ya, kalau butuh apa-apa, saya ada di dekat sini," kataku sebelum beranjak pulang, berusaha menyembunyikan perasaan dan pikiran yang berkecamuk. Aku pamit sejenak untuk pulang mengambil sarung dan baju ganti. "Jangan lama-lama ya, Doni. Ibu cuma sebentar kok mandinya. Kasihan teman-teman ibu yang masih menunggu di rumah sakit," ujar Bu Atin. Aku mengangguk dan langsung bergegas kembali ke rumah untuk mengambil keperluanku. Tak ingin membuatnya menunggu lama, aku segera kembali ke rumah Bu Atin setelah mengambil sarung dan baju. Sesampainya di sana,
Aku langsung masuk ke ruang makan, dan ternyata Bu Atin sudah menyiapkan segelas kopi panas beserta beberapa potong kue di piring kecil. Ketika aku masuk, terdengar suara Bu Atin dari arah kamar mandi. "Maaf, Doni, ibu masih mandi." Sebentar lagi selesai, suaranya terdengar dari kamar mandi di bagian belakang rumah. Tak lama setelah itu, Bu Atin keluar dari kamar mandi, berjalan menuju kamarnya. Ia melintas tepat di dekat ruang makan tempatku duduk menikmati kopi dan kue. Pemandangan saat itu tak dapat kuhindari, ia hanya mengenakan handuk yang tampak kecil dan sempit untuk menutupi tubuhnya yang basah setelah mandi. Handuk yang melilit tubuhnya seakan berjuang untuk menutupi semua bagian penting, terutama di bagian dadanya yang nyaris tak tertutupi sempurna. Sesaat itu, aku merasa napasku tertahan, pandanganku tak bisa lepas dari pemandangan yang terhampar di depanku. Handuknya hanya menutupi hingga bawah pangkal pahanya, memperlihatkan kaki jenjang dan putihnya yang terlihat begitu terawat. Tubuhnya, meski sudah berumur, masih membentuk lekukan yang membuat siapapun sulit berpaling. Bagian dadanya terlihat berukuran besar, hingga handuk yang ia kenakan seolah tak cukup untuk membungkusnya dengan sempurna. Saat berjalan menuju kamarnya, pinggulnya yang besar membentuk siluet menawan, sementara kaki belakangnya yang mulus memberikan kesan magnetis yang membuatku kehilangan fokus sejenak. Aku mencoba menenangkan diri dan menundukkan pandangan, berharap pikiran yang muncul tak menguasai diriku. Namun, ketika aku merasa sedikit tenang, Bu Atin kembali keluar dari kamarnya. Kali ini, ia masih belum mengganti handuknya dengan pakaian. Perasaan bercampur aduk antara grogi dan salah tingkah kembali menghampiri diriku. Aku tahu ini tak seharusnya kupikirkan, namun daya tariknya seolah-olah menahanku dalam suasana yang sulit kuabaikan. Tanpa menghiraukan aku yang sedang duduk terpaku, Bu Atin berjalan mendekati lemari yang tak jauh dari tempatku duduk. Ia mencari beberapa barang di dalamnya, bahkan sesekali harus membungkuk untuk mengambil benda-benda yang terletak agak dalam. Pemandangan ini membuatku serasa dihipnotis, terutama saat ia membungkuk cukup lama. Aku disuguhkan pemandangan yang membuat jantungku berdetak lebih kencang, kakinya yang mulus dan putih tampak sempurna hingga ke pangkalnya, terlihat kencang dan terawat. Saat ia membungkuk, lekukan pinggulnya pun terlihat jelas, memancing tatapan tak terkendali dari mataku. Pikiranku mulai melayang, dan perasaanku menjadi tidak karuan. Badanku mulai terasa panas dingin, seolah-olah sedang terperangkap dalam suasana yang sulit dijelaskan. Apakah Bu Atin menganggap aku masih seorang pemuda yang tidak perlu dianggap serius, sehingga ia merasa bebas berpenampilan seperti ini di depanku? Ataukah mungkin ia berpikir dirinya sudah terlalu tua untuk menarik perhatian pria, terutama yang lebih muda seperti aku? Atau, bisa jadi ia sengaja melakukan ini untuk memancing perhatianku? Pertanyaan-pertanyaan ini terus berkecamuk dalam pikiranku. Perasaan ini semakin mengganggu saat kami kembali berboncengan menuju rumah sakit. Yang pasti, sejak kejadian itu, pandanganku terhadap Bu Atin berubah total. Aku mendapati diriku mulai sering mencuri-curi pandang untuk memperhatikan sosoknya, terutama saat ia mengenakan pakaian yang membentuk lekukan tubuhnya. Setelah mandi dan berganti pakaian, ia mengenakan celana ketat dan kaos lengan panjang yang seolah membingkai tubuhnya dengan sempurna, membakar gairahku yang berusaha kutahan dalam-dalam. Tidak hanya itu, aku pun mulai sering mengajaknya berbincang tentang hal-hal sepele untuk mencari alasan agar bisa lebih dekat dengannya. Aku selalu sigap membantu setiap kali ia membutuhkan sesuatu, membuat hubungan kami semakin akrab seiring berjalannya waktu, hingga suatu malam, di hari kelima kami di rumah sakit, hujan turun deras sejak sore hari. Para penjaga pasien di bangsal 1C yang biasanya duduk-duduk atau tidur di teras luar, kali ini harus berdesakan karena hujan yang membatasi area tidur. Aku dan Bu Atin baru saja selesai makan malam di kantin, dan kami mulai mencari tempat untuk istirahat. Setelah cukup lama mencari, aku akhirnya mengusulkan untuk menggelar tikar dan karpet di dekat bangunan kamar mayat. Awalnya aku ragu mengajukan tempat ini karena jaraknya cukup dekat dengan ruang ICU, namun hanya itu satu-satunya tempat yang memungkinkan untuk berteduh. Tempat tersebut cukup gelap karena tidak ada penerangan di sana. Bu Atin awalnya enggan karena posisinya berdekatan dengan kamar mayat, tetapi setelah mengetahui bahwa tidak ada tempat lain yang lebih baik, ia akhirnya setuju. Aku meyakinkannya bahwa aku akan berjaga sepanjang malam. "Doni, kamu harus bangunkan ibu kalau ibu perlu ke kamar mandi atau ingin membeli rokok." "Ya. Ibu takut kalau ditinggal sendirian," katanya sambil tersenyum tipis. "Jangan khawatir,
persediaan rokokku cukup kok, Bu. Kita nggak perlu kemana-mana lagi malam ini, jawabku sambil tersenyum, mencoba membuatnya nyaman. Ternyata, meskipun dekat dengan kamar mayat, tempat ini cukup nyaman untuk beristirahat karena tidak ada orang yang lalu lalang. Walaupun gelap tanpa penerangan, tempat itu bebas dari cipratan hujan karena terlindung oleh tembok setinggi setengah meter. Kami pun mulai berbaring, berusaha merapat satu sama lain karena ruang yang tersedia sangat sempit. Bu Atin mulai mengajakku berbincang tentang banyak hal, mengalihkan pikiranku dari situasi yang sedikit menyeramkan. Kami berbicara mulai dari kerinduannya pada Dewi, anaknya yang hanya bisa pulang sekali setahun saat lebaran, hingga soal penyakit yang diderita Pak Atin. Menurutnya, suaminya sudah menderita diabetes selama 8 tahun, dan sejak penyakit itu muncul, suaminya jadi lebih rentan terhadap penyakit lainnya, termasuk radang lambung yang baru-baru ini dideritanya. Katanya, diabetes bisa membuat laki-laki menjadi impotensi. Ya, Doni, ujarnya pelan, terdengar sedikit malu-malu. Aku menelan ludah sejenak, merasa canggung dengan topik ini. Iya, Bu. Itu kata sebuah artikel yang pernah kubaca. Jawabku agak tergagap, berusaha menjaga sopan santunku. Oh, rupanya kamu memang gemar membaca, ya, katanya sambil tersenyum tipis. Memang begitu, sih. Penyakit ini tidak hanya menyiksa suami yang mengidapnya, tapi juga mempengaruhi istrinya, lanjutnya dengan nada sedih. Untunglah, ibu sudah tua, tambahnya sambil tertawa kecil, namun aku bisa menangkap nada lirih dalam suaranya, merasa tidak enak melanjutkan topik yang bisa membangkitkan kesedihannya. Aku pun memilih untuk diam. Awalnya, aku berbaring dalam posisi telentang, tetapi setelah selesai menghisap rokokku, aku bergeser sedikit, mengubah posisi tidurku lebih mendekati Bu Atin, menikmati kedekatan yang tak biasa ini dengan wanita tersebut. Aku tidak ingin dianggap kurang ajar, karena aku memang tidak tahu pasti apa yang terjadi pada pikiranku. Namun, baru saja aku mengubah posisi tidur, tangan Bu Joko terasa mencolek pinggangku. Tidurmu jangan membelakangi begitu, hadaplah ke sini. Ibu merasa takut, katanya dengan suara lembut. Aku segera kembali ke posisi semula, tidur telentang. Namun, karena posisinya yang dekat, saat aku berbalik, tanpa sengaja lenganku menyentuh dada wanita itu. Meskipun tidak menyentuh secara langsung karena ia mengenakan daster dan selimut, Bu Joko bukannya menjauh atau meregangkan tubuhnya. Ia malah semakin merapatkan tubuhnya, seperti anak kecil yang ketakutan mencari keamanan di dekat ibunya. Akhirnya, dengan sedikit keberanian yang kupaksakan, dan karena aku yakin Bu Joko belum tertidur pulas, aku mulai mencoba-coba seperti yang ia inginkan. Aku mengubah posisi tidurku, menghadapnya, sehingga sebagian besar tubuhku merapat ke tubuhnya. Aku merasakan kehangatan mulai menjalari tubuhku. Dalam keadaan itu, aku berpura-pura telah tertidur lelap sambil menunggu reaksinya. Reaksinya, Bu Joko terbangkit dan menarik selimut yang dikenakannya. Selimut besar dan tebal itu ditariknya untuk dibentangkan, sekaligus menutupi tubuhku. Jadilah tubuh kami semakin berhimpitan di bawah satu selimut. Dengan nekat, aku mulai meremas telapak tangannya, dan ia membalas dengan sentuhan lembut, yang membuatku semakin berani untuk melangkah lebih jauh. Dengan telapak tanganku, aku mulai mengusap bagian luar daster yang dikenakannya. Ia bergetar tetapi tidak menolak sentuhanku yang mulai nakal. Malah, posisi kakinya mulai direnggangkan, memudahkan aku untuk menjelajah ke atas bagian bawah dasternya. Ketika mataku mulai menjelajahi kedua pahanya, aku menyadari bahwa ia tidak menolak. Tangan yang kuletakkan di dinding tubuhnya berusaha menyentuh miliknya yang masih tertutup. Akhirnya, malam itu terjadi sesuatu yang seharusnya tidak boleh kami lakukan. "Jangan di sini, nanti ketahuan orang," katanya dengan nada cemas. "Tapi tidak apa-apa, Bu. Gelap kok, orang-orang juga sudah pada tidur dan tidak akan ada yang tahu," jawabku, mencoba meyakinkannya. "Beneran? Karena hujannya makin besar," kataku. Hujan saat itu memang semakin deras. Entah karena mempercayai omonganku atau karena nafsunya yang juga sudah memuncak, ia mau saja ketika aku menariknya ke bawah. Kejadian selanjutnya, sambil miring, aku berusaha mencari celah sempit dengan bergaya miring. Akhirnya, aku menemukan celah yang membuat kami dapat melanjutkan. Ternyata, itu semua terjadi dalam waktu singkat, dan kami tancap secepat mungkin hingga titik keringat bercucuran. Kami terdiam cukup lama setelah pertarungan panjang yang melelahkan. Semestinya kami tidak boleh melakukan itu,
apalagi Bapak lagi sakit dan tengah dirawat. Maaf, soalnya tadi, kataku dengan nada sedikit gugup. Tapi tidak apa-apa, kok. Saya juga sudah lama ingin menikmati yang seperti itu. Soalnya, sejak 5 tahun lebih Pak Joko terkena diabetes, ia menjadi sangat jarang memenuhi kewajibannya. Bahkan, sudah 2 tahun ini, lelaki itu sudah tidak berfungsi lagi, jawabnya. Cuma kalau suatu saat ingin melakukannya lagi, kita harus hati-hati, ya. Jangan sampai ada yang tahu dan menimbulkan masalah di antara kita, ujarnya lirih. Betapa lega hatiku saat itu. Ia tidak marah atau menyesal dengan yang baru saja terjadi, dan yang membuatku senang, aku dapat melampiaskan hasrat terpendam kepadanya. Meskipun begitu, aku merasa belum puas karena semuanya dilakukan dalam kegelapan, sehingga keinginanku untuk melihat tubuhnya belum kesampaian. Seperti yang dipesankannya, aku berusaha untuk bersikap sewajarnya di antara orang-orang, seolah tidak pernah terjadi sesuatu yang luar biasa di antara kami. Aku sering harus menekan keinginan yang menggugah darah mudaku yang gampang panas saat berdekatan dengannya. Sejak itu, lokasi teras di belakang kamar mayat menjadi saksi bisu antara asmara dan nafsu kami. Obrolan yang terpaksa aku hentikan seiring kedatangan Bu Hartini, adik Pak Jokowi, yang bermaksud menengok kondisi sakit kakaknya. Namun, terus terang, sejak kehadirannya, ada perasaan kurang senang pada diriku. Sebab, sejak dia ada, merawat suaminya di rumah sakit, kendati aku tetap diminta untuk membantu mereka, aku tidak lagi dapat menyampaikan perasaanku seperti sebelumnya. Hasratku tak terlampau sering tersalurkan. Hanya sesekali, kami nekat menyalurkannya di kamar mandi, saat gelora itu sudah tak tertahankan. Hanya satu kali pengalaman itu cukup untukku, meskipun dilakukan dengan penuh kehati-hatian, menghindari perhatian Bu Tini. Segalanya dilaksanakan dengan tergesa-gesa, sehingga tetap tidak memuaskan bagi kami berdua. Namun, segalanya mulai berubah ketika Pak Joko akhirnya siuman, dan perawatannya dipindahkan ke bangsal perawatan yang terpisah. Dalam situasi ini, perawat menyarankan kepada Bu Joko untuk tidur di rumah. Kamu sudah beberapa hari kurang tidur, Mbak. Kelihatannya sangat kelelahan. Coba, kamu istirahatlah di rumah 1-2 hari. Tidur yang cukup agar tidak jatuh sakit. Kalau kalian berdua sakit, kan malah merepotkan, sarannya dengan nada khawatir. Biarkan saya saja yang menjaga di taman, Doni. Jika perlu, kamu bisa pulang. Keputusan Bu Joko untuk tidur di rumah malam itu membuat hatiku berloncatan penuh sukacita. Ini berarti ada peluang untuk bersamanya di rumah. Tapi, aku segera merasa gelisah. Bagaimana caranya mengucapkan pamit kepada Bu Tini jika aku juga pulang untuk tidur? Apakah ini tidak akan mengundang kecurigaan? Pikiran ini berputar-putar di benakku, membuatku berpikir keras mencari solusi. Ketika jam menunjukkan sekitar pukul 10 malam, aku teringat dengan telepon rumah Bu Joko. Segera, aku menghubunginya. Ia masih terjaga dan mengaku sedang menonton televisi. Dengan hati-hati, aku menyampaikan rencanaku. Nikmat sekali, ya, kalau kamu ingin, nanti beritahu aku saat sudah dekat kamar ibu, jawabnya dengan antusias. Nanti, pintu belakang akan kubukakan. Tinggalkan saja sepeda motormu di rumah sakit supaya tidak terdengar oleh tetangga. Kamu bisa naik becak untuk pulang, tambahnya. Semua rencanaku berjalan sesuai dengan harapan. Sekitar pukul 11 malam, aku masuk ke bangsal tempat Pak Hardi dirawat untuk menemani Bu Tini. Setelah setengah jam berada di sana, aku pamit keluar, berpura-pura ingin nongkrong bersama para satpam rumah sakit, seperti yang biasa kulakukan. Setelah Bu Tini datang, aku langsung meminta seorang abang becak mengantarku ke kampungku yang berjarak lebih dari 1 kilometer. Dengan cepat, aku sampai di dekat rumah Bu Joko. Setelah mengetuk pintu kamarnya 3 kali, aku mendengar suara lembut darinya. Dari pintu belakang, ia membukanya secara perlahan, membiarkanku menyelinap masuk ke dalam ruang tengah rumah tersebut. Suasana di dalam rumah terasa hangat dan akrab. Aroma masakan Bu Joko yang menggoda dari dapur menambah keintiman malam itu. Segera, perasaan yang telah lama terpendam kembali menyala. Kami saling berpandangan, seolah mengingat kembali momen-momen indah yang telah kami bagi. Ini adalah kesempatan yang ditunggu-tunggu, di mana kami bisa saling berbagi tanpa takut diganggu. Bertemu di tempat terang memberikan nuansa baru bagi kami, membuat kami merasa canggung. Selama ini,
Hubungan kami selalu berlangsung dalam kegelapan, di teras kamar mayat yang sepi. Aku hanya berdiri mematung, sementara dia duduk di sofa sambil menonton televisi yang masih menyala. Kami terdiam cukup lama, seolah saling merenungkan apa yang harus dikatakan setelah sekian lama bersembunyi. Akhirnya, dengan lembut, ia menarik tanganku untuk duduk di sampingnya. Setelah keberanianku mulai bangkit, aku beranikan diri menatap wajahnya. Ternyata, dia telah siap dengan suasana malam ini, dibuktikan oleh daster tipis yang dikenakannya. Melalui kain itu, aku dapat melihat bayangan lekuk tubuhnya yang indah. Awalnya, dia meminta agar aku mematikan lampu kamar, tetapi aku menolak. Aku ingin melihat semua milikmu, kataku, meskipun rasa malu mulai merayap. Dia tersenyum dan menjawab, tapi aku sudah tua, yang justru membuatku terangsang. Entah kenapa, pandanganku tak bisa teralihkan dari pesonanya. Persetan dengan usia, di mataku, dia masih menyimpan daya tarik yang mampu membangkitkan semangat mudaku. Malam itu, kami melakukan pertempuran lebih dari 3 kali, bahkan di kamar mandi, di mana kami harus berusaha ekstra untuk menjaga suara agar tidak terdengar oleh siapapun. Ketika aku mengajaknya untuk yang keempat kalinya, dia menolak dengan lembut, tubuh ibu mungkin sudah terlalu tua untuk mengimbangi semangat anak muda sepertimu. Lagi pula, ini sudah mulai pagi. Kamu harus kembali ke rumah sakit agar tidak membuat Butini curiga, ujarnya dengan nada yang penuh pengertian. Namun, aku bersikeras, sekali lagi, Bu, mari kita percepat agar mantap. Akhirnya, permintaanku dituruti. Dengan semangat membara, kami pun terlibat dalam momen penuh gairah itu, sampai tak terasa kami berakhir dengan sebuah ledakan kepuasan. Setelah semua selesai, aku pamit dan sempat mencium pipinya, meremas lembut tubuhnya saat dia hendak menutup pintu belakang rumah untuk mengantarku keluar. Kehangatan yang kurasakan saat itu terasa indah dan nikmat. Namun, tak lama setelah itu, aku mendapat kabar bahwa Pak Joko ternyata tidak memiliki waktu yang cukup panjang. Setelah lebih dari sebulan dirawat di rumah sakit, dia meninggal dunia setelah dipindahkan ke rumah sakit yang lebih besar di Semarang. Aku merasa kehilangan, terutama ketika mengikuti Bu Joko dan Bu Tini melayat ke rumah sakit. Selama seminggu di Semarang, aku juga bertemu dengan Mbak Dewi dan suaminya yang menyempatkan diri untuk menengok. Hubungan kami dengan keluarga itu semakin akrab, tetapi hubungan gelapku dengan Bu Joko masih terus berlanjut. Bahkan, kami nekat melakukannya di belakang rumah keluarga tersebut, meskipun banyak sanak saudara yang menginap. Kebangkitan hasrat kami tak bisa terbendung. Sampai kini, aku masih tak tahu kapan semua ini akan berhenti, dan meskipun segala sesuatu tampak berisiko, hubungan kami tetap berlanjut, terjerat dalam pusaran cinta dan nafsu yang tak kunjung padam.